Pada dasarnya, setiap manusia memiliki keinginan atau hasrat, ingin mencintai dan dicintai oleh lawan jenis, ingin hidup bahagia dengan pasangan yang dicintai, lalu memiliki keturunan, dan hidup makmur bersama pasangannya. Seperti di film-film Korea atau drakor, yang sering menampilkan drama percintaan romantis, pasangan yang saling mencintai hidup bahagia bersama. Tetapi, kita sering lihat masih banyak di luar sana, yang betah hidup sendiri tanpa pasangan hidup. Mereka seperti terlihat baik-baik saja, walaupun dari segi usia sudah tidak muda lagi. Atau Anda juga, saat ini merasakan hal yang sama, masih sendiri dan belum memiliki pasangan. Bukan karena tidak normal, atau mengikuti sekte tertentu, tetapi, ada beberapa faktor yang mempengaruhi, mengapa seseorang masih betah hidup sendiri. Dalam ulasan video berikut ini, saya akan menjelaskan 5 faktor seseorang yang masih betah menjomblo atau hidup sendiri tanpa pasangan. Faktor yang pertama adalah trauma. Betul sekali, faktor trauma adalah faktor yang sering dirasakan oleh beberapa orang, entah laki-laki ataupun perempuan. Pernahnya disakiti atau dikecewakan oleh pasangan, membuat luka hati yang begitu membekas, dan membuat trauma yang berkepanjangan. Kita selalu menutup diri kepada seseorang yang mungkin mencoba untuk mendekati kita, baik secara serius ataupun masih dalam tahap pendekatan. Rasa luka inilah yang membuat seseorang enggan untuk memulai lagi menjalin sebuah hubungan, karena takut gagal atau dikecewakan kembali. Sehingga dibutuhkan waktu yang lama untuk menyembuhkan rasa sakit masa lalu yang masih membekas di dalam hati. Oleh karena itu, jika Anda sedang mendekati, baik pria ataupun wanita yang punya riwayat trauma seperti ini, sebaiknya Anda melakukannya secara bertahap. Cobalah Anda obati dahulu rasa trauma itu, dengan sebuah kepercayaan yang berupa cinta dan keikhlasan yang sungguh-sungguh, sehingga secara perlahan-lahan rasa trauma itu akan menghilang dengan sendirinya. Faktor yang kedua adalah kepercayaan diri. Masalah kepercayaan diri ini, faktor yang sering terjadi dan dialami baik pria ataupun wanita. Merasa kurang good looking, ataupun kurang mapan, menjadi salah satu alasan mengapa seseorang masih betah hidup sendiri. Mereka berpikir bahwa untuk mendekati seseorang, dibutuhkan paras yang rupawan dan kantong yang tebal, padahal tidak semua berpikiran demikian. Ada seseorang yang nyaman karena merasa dihargai dan dilindungi, ada juga seseorang yang nyaman karena satu frekuensi atau sepemikiran tentang pandangan hidup, ataupun hobi yang sama. Jadi, jika Anda mengalami masalah ini, cobalah Anda untuk menghargai diri sendiri, dengan cara berpenampilan yang menarik, seperti rapih dan harum. Sehingga, ketika Anda mencoba mendekati seseorang, maka orang itu tidak ilfil duluan kepada Anda. Sehingga membuat komunikasi berjalan dengan lancar, dan Anda pun bisa mendekati ataupun menjalin hubungan dengan orang yang Anda sukai. Faktor berikutnya yang ketiga, yaitu fokus pada karir. Kita sering melihat banyak artis-artis, ataupun orang di sekitar kita, yang masih sendiri ataupun belum mempunyai pasangan, padahal secara usia sudah tidak muda lagi. Dalam faktor ini, kemungkinan besar mereka masih ingin fokus dulu untuk mengejar karir. Mungkin ada satu pencapaian yang belum terwujud, sehingga mereka berpikiran untuk tidak dulu memiliki pasangan. Dikarenakan takut terganggu, ataupun menyita waktu yang habis dicurahkan untuk pasangannya tersebut. Atau, bisa saja juga karena kenangan di masa lalu, di mana waktu kecil mereka merasakan hidup yang susah, sehingga berpikiran ingin mengejar karir dulu sampai mapan. Jika Anda mengalami hal ini, cobalah untuk berpikir lagi 2 kali, karena kita juga butuh pasangan untuk menjadi penyemangat hidup, ataupun teman untuk mencurahkan segala unek-unek, entah itu masalah pekerjaan ataupun lainnya. Sehingga, timbal baliknya adalah, Anda akan lebih bahagia dan menghargai hidup Anda, hingga karir Anda pun dapat tercapai, karena perasaan semangat dan positif yang menular dari pasangan Anda. Faktor yang keempat adalah kedewasaan. Kita sering merasa
selama masih ada orang tua, kehidupan kita baik-baik saja, semua masih terpenuhi, entah itu uang ataupun kebutuhan sehari-hari. Padahal, dengan memiliki pasangan hidup, ini akan menjadi sebuah pelajaran hidup untuk kita, agar lebih mandiri dan tidak tergantung kepada kedua orang tua kita, karena tidak selamanya kita serumah ataupun mengandalkan harta kedua orang tua kita tersebut. Semua ada batasnya. Oleh karena itu, jika Anda ada dalam posisi ini, cobalah untuk mencari pasangan, agar ada perasaan mandiri dan tanggung jawab, yang tumbuh secara perlahan dengan sendirinya di jiwa Anda. Kurang-kurangilah bermain. Jika usia Anda sudah menginjak pada usia 25 tahun ke atas, karena di usia tersebut, merupakan usia produktif untuk pria maupun wanita, sehingga Anda bisa mempunyai keturunan dengan cepat, yang bisa melanjutkan silsilah garis keturunan dari kedua orang tua Anda. Buatlah bangga kedua orang tua yang melahirkan Anda, dengan pemikiran yang dewasa, di antaranya memiliki pasangan hidup. Faktor yang kelima atau terakhir adalah, pemilih ataupun perfeksionis. Setiap manusia, pasti memiliki keinginan untuk memiliki pasangan yang sempurna, baik secara luar ataupun dalam. Tapi tahukah kamu, itu jarang sekali terjadi, bisa saja kalau beruntung mungkin perbandingannya, 1000:1. Karena apa? Karena kita hanya manusia biasa, yang semua serba terbatas, entah itu dari sifat ataupun tingkah laku. Jadi stop, berpikiran untuk mencari pasangan yang sempurna. Jika ada kekurangan pada pasangan Anda harus bisa memakluminya, dengan cara memperbaiki sifat yang Anda kurang senangi dari pasangan Anda, secara perlahan-lahan, dan tidak menyinggung ataupun menyakiti perasaan hati pasangan Anda. Rajin-rajinlah berdoa, agar Anda diberikan pasangan hidup, yang mencintai Anda, dengan tulus dan ikhlas, sehingga hidup Anda lebih bahagia dan berwarna. Sobatku yang baik dan budiman, mungkin hanya itu saja yang bisa saya uraikan, tentang 5 faktor penyebab seseorang masih betah hidup sendiri. Bukan karena tidak normal ya sobat, jadi ada beberapa faktor di atas, yang mungkin membuat mereka ataupun Anda, masih betah untuk hidup menjomblo. Jadi, ambil sisi positifnya saja dari video saya kali ini. Jika masih ada kekurangan mohon dimaklumi. Jika Anda menyukai isi konten di channel ini, mohon kesediaannya untuk menekan tombol subscribe, karena itu akan menjadi motivasi dan penyemangat saya, untuk membuat konten-konten yang bermanfaat ke depannya. Terima kasih.